saya lanjutkan cerita saya. Waktu ke Australia itu saya memakai visa nikah atau yang disebut spouse visa. Tidak ada salahnya saya bercerita sedikit sejarah kehidupan saya. Semoga jadi inspirasi dan motivasi teman-teman dan sahabat yang mendengarnya untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan kehidupan di dunia, terlebih di akhirat nantinya. Jujur saja, saya lahir itu dari keluarga minus, paling miskin, tidak punya apa-apa. Jangankan untuk biaya sekolah dan lain-lain, untuk makan pun ketemu nasi satu hari itu sudah untung. Berkat keteguhan dan kegigihan, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan dari SD sampai SMA, walau tidak bisa ke jenjang perguruan tinggi karena ketidakmampuan biaya. Nah, dengan modal hidup keras dan mental kuat tadi, saya sehabis tamat SMA nekat merantau ke Bali untuk merubah nasib. Dan awal mula pekerjaan saya di Bali jadi guide freelance, dan dari sinilah cikal bakalnya saya bisa pergi ke Australia. Untuk kelanjutan cerita nyata saya, terus ikuti episode berikutnya. Terima kasih. Wassalam. Oke, kita lanjutkan cerita menarik tentang Australia ini. Waktu di Bali itu saya kerja sebagai guide freelance mulai tahun 90-an sampai awal-awal tahun 2000-an. Dan di awal tahun 2000-an itulah saya mendapatkan istri, seseorang yang berkewarganegaraan Inggris tapi berpenduduk tetap Australia. Nah, dari situlah awal mulanya saya berangkat ke Australia. Setelah menikah, saya sempat buka swalayan di Bali. Tapi ada hal buruk, kejadian yang buruk yang tidak diinginkan. Bom Bali waktu itu, akhirnya bisnis kita tidak bagus. Pada waktu itu juga istri saya nekat untuk ngajak saya pergi pulang ke Australia. Nah, dari sinilah awal mula sejarah kehidupan saya selama ada di Australia. Yuk sama-sama kita bahas, kita kupas kehidupan selama di Australia. Setahun pertama itu saya mendapatkan visa profesional residen, dan baru 2 tahun sudah berada di sana saya apply permanen residen dan alhamdulillah diterima. Nah, sebelum kita lanjutkan cerita kita yang mengesankan dan menarik ini, alangkah baiknya saya beri imbauan, informasi dan tuntunan khususnya teman-teman sahabat yang ada di Indonesia dan umumnya pada teman-teman saya atau siapa saja yang sudah berada di luar negeri, khususnya Australia dan negara-negara maju lainnya. Untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia yang masih ekonominya di bawah rata-rata, saya himbau, saya tuntun, alangkah baiknya berusaha untuk kalau bisa ke luar negeri, khususnya ke Australia atau negara-negara lainnya. Apalagi ekonomi yang sekarang masih kurang bagus dan dolar lagi tinggi-tinggi. Untuk teman-teman kita yang ada di luar negeri, khususnya Australia, umumnya negara-negara maju lainnya, kalau berkaca dari pengalaman saya selama hidup di Australia, ini tak rasa semua sama, hidup di negara maju lainnya sama. Soal keuangan, soal material, selama kita mau bekerja, insya Allah terpenuhi dan tercukupi. Tapi masalah spiritual, kebahagiaan, no way, susah sekali. Sedikit sekali yang merasakan seperti itu. Makanya di sini nanti kita bahas bareng-bareng dan saya kasih masukan-masukan supaya untuk teman-teman yang ada di luar negeri itu masalah kepuasan, kebahagiaan itu bisa tercapai. Terus saja ikuti berita-berita, video-video saya berikutnya. Insya Allah nanti saya kasih tahu. Untuk membahas dan mengetahui cerita-cerita Australia lainnya, ikuti terus video-video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.